Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Miss Ade dapat menyapa anak-anak pada pagi hari ini. Pembahasan kita pada pagi hari ini ialah tentang soal ujian kemarin ya. 8 hari, alhamdulillah anak-anak telah melaksanakan ujian penilaian akhir semester ya. Nah anak-anak, semoga di semester 2 nanti hasil anak-anak belajar semuanya semakin meningkat, semakin bagus ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, Miss Ade ingin mengajak anak-anak semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Miss Ade akan mulai pembahasan ya pada pagi hari ini. Nah, anak-anak mengerjakan soal ujian, anak-anak perhatikan. Ada nama dan nomor presensi, anak-anak isi terlebih dahulu namanya, boleh nama panggilan ya, lalu nomor presensinya, dan jangan lupa nama kelasnya, diisi juga ya. Lalu setelah itu, aturan mengerjakan soal dibaca juga ya anak-anak ya. Yang pertama, bacalah doa sebelum mengerjakan soal. Alhamdulillah 8 hari ujian kemarin kita berdoa bersama-sama bersama Miss Rini, Miss Farida, Miss Ade ya untuk kelas Abu Bakar. Nah, lalu yang kedua, kerjakan soal secara mandiri dan jujur. Yang ketiga, jika sudah selesai mengerjakan soal, telitilah kembali hasil jawabanmu. Lalu kerjakanlah soal-soal ujian bahasa Indonesia berikut ini dengan teliti dan tulislah menggunakan tulisan yang rapi ya. Nah, anak-anak, di sini di soal yang pertama bacalah puisi berikut ini. Saya akan bacakan Ayo ke Sawah, karya Vale Yolodi. Padi melambai-lambai seakan mengucapkan salam. Hari ini tibanya panen padi. Bapak dan Ibu Tani berangkat pagi. Selesai dipanen, padi dijemur. Lalu digiling agar kulitnya lepas. Nah, anak-anak, puisi memiliki judul, nama pengarang, larik, dan bait. Lengkapilah data judul, nama pengarang, jumlah bait, dan jumlah larik sesuai puisi di atas. Nah, Miss Ade di sini melengkapi judul puisinya Ayo ke Sawah. Nama pengarangnya siapa nak? Vale Yolodi. Oke. Lalu jumlah larik pada puisi ada 6. Kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lariknya ada 6 larik. Jumlah bait pada puisi ada berapa bait? Ada 2 bait ya di sini, dan tulisannya menjorok ada 2 bait. Nah, lalu tulislah sebuah puisi bertema keindahan alam yang minimal terdiri dari 4 larik. Berilah judul dan nama pengarang. Nah, coba Miss Ade membuat sebuah puisi tentang laut. Miss Ade membayangkan di sebuah laut, di sebuah laut itu ada pasir putih atau pasir coklat ya. Lalu di laut itu ada ombak ya, tentunya ada ombak ya, dan ada kehidupan di bawah laut ya.
Seperti gambar pada PowerPoint Miss Ade ini, kehidupan di bawah laut itu ada ikan ya, ada terumbu karang ya. Nah, ada apa lagi? Nah, lalu Miss Ade buat sebuah puisi. Berarti karena yang membuat Miss Ade karya Ade, seperti itu ya. Nah, pasir putih Miss Ade buat di sini halusnya pasir putih. Nah, dari kata ombak tadi Miss Ade buat ombak berlari-lari. Bisa juga ombak menari-nari, seperti itu ya. Lalu hewan laut semua hidup bahagia. Nah, dan indahnya alamku. Seperti itu ketika Miss Ade membuat sebuah puisi. Anak-anak dilihat dulu, oh ada apa saja di situ ya. Lalu kembangkan menjadi bait-bait puisi yang indah, tentunya dengan kata-kata yang indah ya. Lalu buatlah contoh 2 buah kalimat tanya, gunakan tanda baca yang tepat. Ingat, setiap anak-anak membuat kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya tentunya ya. Nah, Miss Ade contohkan di sini membuat yang A, siapa nama kakakmu? Tadi membuat kalimat tanya di sini. Yang B, di mana rumahmu? Nah, menggunakan tanda baca tanya di akhir kalimatnya ya. Lalu selanjutnya yang keempat, lengkapilah kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya yang terdapat pada tabel. Berapa, mengapa, bagaimana, siapa? Coba kita lengkapi ya. Nah, Miss Ade di sini sudah mewarnai jawaban Miss Ade dengan warna yang sama ya. Coba yang A, siapa nama adikmu, Alan? Yang B, berapa jumlah topimu? Yang C, bagaimana cara menggoreng tempe? Yang D, mengapa Ayu menangis? Berilah tanda baca yang tepat pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang A, Bagas jangan membuang sampah sembarangan. Tanda baca seru. Yang B, tolong ambilkan bukuku Nana. Tanda baca seru. C, Anaya suka menggambar pantai. Tanda baca titik. D, mengapa Andre tidak masuk sekolah? Tanda baca tanya. Karena terdapat kata tanya pada kalimat tersebut ya. Mengapa? Deskripsikanlah benda-benda berikut ini minimal 4 kalimat. Wah, anak-anak tentunya suka mendeskripsikan sebuah benda. Yuk kita deskripsikan bersama-sama ya. Bentukku apa, Nak? Iya, betul. Bentukku bulat. Aku berwarna biru. Aku digunakan untuk apa, Nak? Menunjukkan waktu. Bagus sekali. Aku adalah jam. Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, lalu yang selanjutnya benda kedua. Wah, dia bentuknya apa, Nak? Persegi apa? Panjang ya. Aku berwarna hitam. Aku digunakan untuk menghapus tulisan pensil. Aku adalah penghapus. Bagus sekali. Nah, cermatilah Dena berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 7 dan 8. Perhatikan denahnya, Nak. Pertanyaan nomor 7. Buatlah 2 buah kalimat sesuai denah di atas. Nah, di sini Miss Ade membuat kalimat yang pertama A. Rumah Rara beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 20. Nah, di sini ada Jalan Ahmad Yani. Rumah Rara berada di sini ya, nomor 20. Ya. Lalu yang B, di depan rumah Sila terdapat masjid. Betul tidak ya? Di depan rumah Sila terdapat masjid. Nah, seperti itu, Nak. Lalu pertanyaan nomor 8. Jawablah 2 pertanyaan di bawah ini sesuai dengan Dena menggunakan jawaban yang lengkap. Nah, coba yang A, di manakah letak masjid? Letak masjid ada di depan rumah Sila, ya, atau boleh letak masjid berada di sebelah kiri rumah Aldi. Boleh seperti itu. Yang B, rumah siapa yang berada di sebelah kanan toko? Rumah Rara berada di sebelah kanan toko.
Nah, anak-anak, jika anak-anak bingung menentukan letak kiri kanan ya, anak-anak dipegang kertas ujiannya. Nah, anak-anak menghadap depan, kertas ujiannya juga menghadap depan, anak-anak dilihat. Anak-anak ditaruh di dada anak-anak, lalu anak-anak lihat ke bawah. Oh, kanan dan kirinya seperti itu ya. Nah, lalu dongeng anak-anak. Kemarin Miss Ade juga sudah membacakan 2 dongeng ya. Di sini Miss Ade juga ada soal dongeng. Nah, senang bisa ikut menyumbang, itu judulnya ya. Miss Ade bacakan dongengnya. Di dalam hutan, tempat tinggal Rambo si anak macan, terjadi sebuah bencana. Ada gunung berapi yang meletus. Kabarnya, banyak keluarga yang harus diungsikan. Mereka perlu pertolongan. Rambo dan kawan-kawannya yang rumahnya tidak terkena bencana tetap ke sekolah hari itu. Di sekolah, para guru-guru mengajak murid-murid untuk melakukan aksi sosial. Murid-murid diminta untuk membawa sesuatu dari rumah masing-masing untuk disumbangkan kepada para pengungsi. Apa kira-kira yang dapat kamu bawa besok, Nak? Tanya Bu Guru. Makanan dan minuman. Banyak murid yang menjawab serentak. Baju-baju, Bu. Pasti mereka memerlukan baju. Jawab si rusa cantik. Sabun dan sikat gigi, Bu. Murid yang lain menjawab. Buku dan mainan. Jawaban Rambo membuat murid-murid yang lain terkejut dan sebagian lainnya tertawa. Rambo langsung menjelaskan, anak-anak mereka pasti masih ingin sekolah seperti kita dan juga main-main, betul atau tidak? Keesokan harinya, Rambo, Lisa, dan teman lainnya membawa barang-barang yang akan disumbangkan untuk pengungsi. Murid-murid serta guru-guru tersenyum senang karena dapat ikut dalam aksi sosial sekolahnya. Nah, seperti itu ya, Nana ya. Dongengnya. Coba kita jawab pertanyaan nomor 9. Jawablah pertanyaan dengan lengkap sesuai dongeng. Siapa nama tokoh yang ada di dalam fabel? Tokoh yang ada di dalam fabel adalah Rambo, Lisa, ya. Di situ juga ada teman-teman dan gurunya tapi tidak disebutkan nama tokohnya, ya. Lalu yang B, apa yang dilakukan murid-murid sekolah ini? Murid-murid sekolah ini sedang melakukan aksi sosial sekolahnya, ya. Nah, lalu yang C, apakah amanat atau pesan moral dari fabel di atas? Pesan moral atau amanat dari fabel di atas ialah kita harus saling membantu sesama ya, apalagi yang terkena bencana ya Nak ya, kita harus saling menolong ya. Nah, baik kita lanjut ke pertanyaan nomor 10 ya. Salinlah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kemarin Miss Ade sebelum masuk ujian, Miss Ade juga sudah Zoom dan memberikan kisi-kisi. Anak-anak ingat ya, ada materi menyalin kalimat menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, oke, baik. Anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Semangat belajar, sehat selalu, dan selamat berlibur ya. Jangan lupa anak-anak tetap pakai masker, cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, dan yang ketiga, jaga jarak bila berada di kerumunan ya. Baik, Miss Ade akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, selamat liburan ya. Sampai jumpa lagi di semester 2. Dadah.